Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Ilmu ini disembunyikan oleh ulama seluruh dunia, yaitu ilmu 7 martabat nafsu, dari level awam hingga level kun payakun. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Ketika berbicara tentang hawa nafsu, banyak di antara kita yang menganggapnya sebagai perilaku jahat yang muncul dari perilaku manusia. Adapun bagi kita yang berkata, jangan ikuti hawa nafsu, nanti capek. Dalam hidup ini, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu, karena itu adalah pekerjaan setan. Singkat kata, banyak di antara kita yang belum mengetahui definisi hawa nafsu dan hakikat hawa nafsu. Adapun pengertian hawa nafsu dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, nafsu yang merupakan perilaku naluriah manusia yang mendorong perilaku yang dikendalikan oleh setan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu muncul akibat dari kotornya hati manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nafsu juga dapat diartikan sebagai martabat perilaku hati dan jiwa manusia dalam rangka mencapai martabat kesucian diri seseorang dalam hakikat dan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat pula diartikan sebagai tingkatan dan tahapan tabir-tabir yang harus ditembus oleh manusia untuk mengenal dirinya dan Tuhannya. Adapun syahwat, ia terletak di dalam hati manusia. Ia berfungsi sebagai dinding atau hijab komunikasi antara batin manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, tugas manusia yang ingin meraih pencerahan hendaknya pula berupaya menerobos tabir hijab ini hingga mencapai martabat dan kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batin manusia pun bebas bertemu dengan sang pemilik diri di setiap detik, momen, dan waktu. Tanpa memutus rantai hawa nafsu, mustahil manusia bisa kembali kepada Tuhannya saat masih hidup atau masih bernapas atau sudah mematikan diri sebelum meninggal. Di samping itu, manusia yang ingin menempuh jalan mengenal Tuhannya harus pula berikhtiar meraih martabat dengan menyiksa diri atau berjuang kuat sebelum ajal menjemput. Adapun martabat hawa nafsu pada manusia terdiri atas 7 hawa nafsu. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang kelima, nafsu rodiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu kamaliyah. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 17 yang artinya, dan kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan, dan kami tiadalah lengah terhadap penciptaan itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 macam hawa nafsu untuk kamu, dan kami bukanlah orang yang lalai dalam mencukupi kebutuhan makhluk-makhluk kami. Simak 7 martabat hawa nafsu ini dengan baik-baik, karena ini adalah ilmu tingkat tinggi dari level awam hingga menuju kun fayakun. Yang pertama, nafsu amarah atau kemarahan. Nafsu amarah merupakan perilaku hati yang menghasilkan perangai yang banyak mengandung sifat-sifat pemarah. Orang yang memiliki hawa nafsu amarah biasanya memiliki sifat-sifat mazmumah, yaitu sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat dengki, khianat, amarah, amukan, keterikatan emosional, dan lainnya. Biasanya orang yang dikuasai hawa nafsu amarah bertindak sesuai nafsu marahnya tanpa menggunakan akal sehat. Kadangkala mereka merasa dirinya lah yang paling berkuasa, selalu menganggap itu adalah hak mereka. Mereka bisa berkuasa di mata dan berkuasa di hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 3 yang artinya, sesungguhnya keinginan untuk marah selalu memerintahkan kejahatan.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, pernahkah kamu memperhatikan orang yang Tuhannya adalah dirinya sendiri, padahal Allah telah menyesatkannya dalam ilmu pengetahuan dan telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan telah meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepadanya selain Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sesungguhnya nafsu amarah ini adalah nafsu binatang, malahan lebih hina daripada binatang. Karena bagi mereka yang dikuasai nafsu amarah, mereka mempunyai hati tidak memerhati, mempunyai mata tidak melihat, mempunyai pendengaran tidak mendengar. Malahan bisa disifatkan mereka ini sebagai seekor binatang yang berupa manusia. Orang di level nafsu amarah ini zikirnya kosong, tidak bertenaga, seperti angin yang datang dan pergi. Dan sesungguhnya zikir mereka ibarat kelorok atau daki yang menempel sebagai kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh apapun jenis sabun. Jiwa mereka pada fase ini kosong, hubungan dirinya dengan empunya diri atau Tuhan adalah terputus langsung. Malahan diri rahasianya dihijab tebal daripada Allah Subhanahu wa taala. Diri batinnya kurus seperti lidi, sakit tersiksa, sedangkan badan zohirnya gemuk gempal dan sehatnya seperti ubi kayu di tanah bukit, sedangkan tubuh batinnya selalu mengikuti bisikan nafsu amarah. Penyakit nafsu amarah ini jika dibiarkan menular pada jiwa manusia menyebabkan tertimbunnya menjadi selaput-selaput tebal, gelap dan tertutup untuk dirinya dari mengingati Tuhannya, dan hidupnya terus hanyut tidak berpedoman bagai awan yang sangat hitam tebal di langit. Sesungguhnya bagi mereka yang dikuasai oleh nafsu amarah termasuk di dalam golongan manusia yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Level nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Pada peringkat nafsu lawamah, manusia tersebut mulai dapat menguasai satu perasaan semacam bisikan larangan untuk melakukan sesuatu kesalahan, kezoliman, dan apa saja yang dicegah oleh syariat. Perasaan ini timbul pada sudut-sudut hatinya. Ketika mereka mau melakukan kesalahan, maka bisikan di dalam hati mereka inilah dinamakan lawamah. Sesungguhnya lawamah ini bolehlah diibaratkan seperti lampu isyarat atau alarm di dalam sebuah kereta, di mana lampu ini akan menyala berwarna merah bila kereta tersebut hampir kehabisan minyak dan mengisyaratkan tuannya supaya mengisi minyak baru sebelum bahaya datang terjadi dalam perjalanan. Bagi mereka yang mempunyai nafsu lawamah atau isyarat larangan dan mereka mematuhinya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka mereka akan terselamat dari bahaya yang datang dari gejala-gejala nafsu amarah yang masih berdaki tebal di dalam jiwanya. Sebaliknya, jika seseorang yang telah naik ke martabat nafsu lawamah tetapi tidak mematuhi isyarat larangan, maka lama-kelamaan isyarat tersebut padam kembali dan kembalilah mereka ke nafsu amarahnya tadi. Zikir mereka pada tahap martabat lawamah ini biasanya masih melekat di bibir, tapi kadang-kadang mulai menyerap masuk ke dalam hatinya, dan keadaan tersebut tidak tetap. Maka haruslah seseorang itu meneruskan zikirnya sebagaimana yang dipetuahkan oleh gurunya atau mursyidnya dengan tabah. Mereka pada martabat ini masih bergelimang dengan daki sifat-sifat keji mazmumah, tapi mulai menurun ke satu tahap minimal. Sifat-sifat seperti anarki, amarah, gegabah, hasad, dengki, keji, dan lain-lain mulai berkurang karena hasil kepatuhannya terhadap isyarat lawamah yang terbit dari hatinya. Kusut pikirannya pun telah menurun dan mereka mulai merasa segan untuk melakukan sesuatu dari sifat amarah. Malahan mereka sering menyesali diri atas sikap-sikap zolim yang pernah dilakukan oleh mereka dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 2 yang berarti, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Maka dengan ketekunan memenuhi syarat tersebut serta kuat berzikir, maka tingkatan nafsu mereka akan meningkat ke martabat nafsu yang lebih tinggi yang dinamakan nafsu mulhamah. Pada peringkat nafsu lawamah di atas, seseorang itu pun dapat menerima ilmu gaib atau laduni pada peringkat nur, atau didapat dari informasi mimpi di dalam tidurnya, dan kadang-kadang pula menerima ilmu laduni di peringkat tajalli. Oleh yang demikian, maka seseorang itu harus berusaha dengan tekun dan sabar
mengikuti petua-petua gurunya, dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Semoga peningkatan martabat nafsunya akan tercapai. Level nafsu yang selanjutnya adalah nafsu mulhamah. Setelah seseorang itu mampu mengikuti petua-petua dari guru atau mursyidnya dan menerima teguran isyarat lawamah dengan kepatuhannya, maka seseorang itu akan mencapai tahap nafsu yang lebih tinggi dan mulia martabatnya daripada nafsu amarah dan nafsu lawamah. Adapun yang dimaksudkan dengan nafsu tersebut adalah nafsu mulhamah. Pada peringkat ini seseorang itu mampu menyingkirkan sebagian besar daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka pada fase ini pun telah mulai berkembang ke sifat-sifat tenang dan lapang dadanya. Dan mereka pun dapat pengajaran ilmu gaib melalui jalan laduni di peringkat nur dan tajalli daripada Tuhannya. Tetapi manusia di peringkat ini kadang-kadang masih muncul sifat-sifat nafsu mazmumah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka kadang-kadang tenang dan ada masanya pikirannya gegabah, gelisah dan sebagainya. Singkat kata, sifat-sifat keji itu masih melanda jiwa mereka. Zikir mereka di peringkat ini pun telah mulai melekat di hati dan bukan lagi hanya di lidah saja. Walau bagaimanapun zikirnya di peringkat ini belum mencapai 100% melekat di hati mereka. Di samping itu pada tahap mulhamah ini larangan isyarat lawamah atau alarm tetap berkembang lebih membesar. Dan sesungguhnya pada peringkat mulhamah ini mereka pun mampu menerima perasaan penyatuan dengan zikirnya, dan dapatlah sedikit banyak menerima nikmat luar biasa dari zikir yang diamalkannya. Sesungguhnya tugas murid-murid tersebut haruslah berusaha lebih keras untuk meningkatkan martabat nafsu yang diakui surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa mereka menerima penyatuan di dalam zikirnya, serta dapat pula mereka merasai nikmat zikirnya. Maka seseorang di peringkat mulhamah pula akan menerima satu lagi cara penyampaian ilmu gaib melalui laduni di peringkat sir, yaitu di mana seseorang itu akan dapat mendengar satu suara gaib yang mengajar dirinya tentang ilmu gaib melalui telinga batin. Biasanya suara gaib itu adalah suara guru gaib yang terdiri dari para wali Allah yang agung yang mengajar seseorang itu dengan terang dan jelas. Yang selanjutnya kita menuju ke level nafsu yang keempat, yaitu nafsu mutmainnah atau tingkatan wali kecil. Setelah mencapai martabat mulhamah dan mampu pula mengikuti petua-petua gurunya serta mampu menerima penyatuan dan sir, maka mulai hilang pula segala sifat kemanusiaan pada dirinya. Seseorang itu akan mendapat ketenangan, kelapangan jiwa, hilang sifat rasa gelisah hatinya. Hatinya ketika itu mulai melekat rasa lamunan kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini dijamin 100% oleh Allah akan surga karena mereka telah berusaha sekuat tenaga dan berhasil naik martabat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64 yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekuatan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang artinya, wahai orang yang bernafsu mutmainnah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dengan perasaan lapang dan kesenangan, dan jadilah kamu hambaku dan kekalah dirimu di dalam surga. Zikir mereka pada martabat ini mampu melekat di hati dan terus bersama ingatan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Pada peringkat ini mereka telah mendapat kolbun, yaitu satu cahaya yang bergerak di antara atas dan bawah bagian jantung, yang bertindak sebagai dinamo untuk mengalirkan ingatan, rasa cinta kasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat martabat ini seseorang manusia itu telah disifatkan telah mencapai martabat wali, yaitu dinamakan oleh para tasawuf sebagai wali kecil. Dia mulai dapat menerima ilmu gaib atau laduni melalui cara sir yang lebih tinggi, dan dia pun berhasil mendapat pandangan mata basyir, yaitu dengan pendengaran dan penglihatan mereka melalui telinga batin, dan mata basyir mereka mampu melihat ke alam barzah juga alam kubur. Mereka berhasil dan mampu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana nasib
suka duka seseorang yang telah meninggal dunia dan berada di alam barzah, serta diberi peluang juga melawat atau pergi ke alam lain atau alam gaib. Pada peringkat ini timbullah sifat-sifat super yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam, seperti keramat, doa langsung dikabulkan, mampu memberi berkah dan sebagainya. Bagi mereka di peringkat ini sering dilamun perasaan fana atau melebur akibat kuatnya gelora lamunan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke level nafsu selanjutnya yang kelima, yaitu nafsu rodiyah. Setelah mencapai martabat nafsul mutmainnah dan giginya pula melatih dirinya untuk makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan ditingkatkan lagi menuju martabat nafsu rodiyah. Zikir mereka pada martabat ini tetap berada di hatinya dan ucapan zikirnya pula di hatinya semata-mata. Mereka tidak pernah lalai dari ingatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering mengalami fana atau melebur akibat kuatnya gelora lamunan cinta dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut mereka senang dan tidak pernah berhenti mengucap asma Allah. Hidupnya terus menyatu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada martabat ini jiwa mereka telah suci, hatinya bersih hening, dan setiap apa yang dilakukan olehnya selaras, baik di mulut dan perbuatan. Tingkah laku perangai semuanya mulai mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fana atau melebur mereka di peringkat nafsu rodiyah ini adalah dinamakan fana kolbi, yaitu melebur hatinya. Nuraninya terus dilambung perasaan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap saat di dalam masa hidupnya. Mereka di peringkat ini sering dijemput oleh para wali-wali Allah yang agung untuk menjelajahi ke alam-alam gaib yang lebih jauh keluar dari pemikiran manusia. Di samping itu mereka terus diajari tentang ilmu gaib yang lebih tinggi dan teknologi ilmu Allah yang tinggi, yang sudah tentu tidak bisa ditandingi oleh teknologi manusia. Level yang keenam yaitu nafsu mardiyah. Di level ini manusia mulai menjadi kekasih sejati Allah, mulai diizinkan bisa berhubungan terus dengan para rasul, nabi-nabi, aulia, dan para wali-wali Allah yang agung. Dan mereka dapat berbincang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib dan tentang petua-petua makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan mereka terjadi melalui nur, sir, dan sir yang jauh lebih tinggi. Mereka dapat menikmati suatu kelezatan zikir yang menakjubkan sekali, yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri yang sampai ke martabat tersebut. Bagi mereka yang mencapai martabat nafsu mardiyah, jiwa mereka sering fana baqobillah, yaitu hatinya, kolbunya, dan jasadnya melebur bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya sering dilamun perasaan cinta yang amat sangat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya tenang, lapang, tidak gelisah, malahan seluruh jiwa raganya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Zikir mereka di peringkat ini tetap bersemedi di dalam kolbu dan tidak pernah pun lalai dan lupa kepada Allah walaupun sesaat di dalam hidupnya. Pada peringkat ini mereka dapat menerima tamu-tamu agung yang terdiri daripada rasul, nabi-nabi, para arif billah, para siddiqin, dan para wali-wali Allah. Di samping itu mereka juga dapat menerima ilmu gaib dan teknologi Allah melalui cara laduni di peringkat tawasul. Di samping itu mereka juga dapat berpeluang menjelajah seluruh alam semesta dan alam gaib yang termasuk surga, neraka, arsy, dan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana jaminan Allah di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar atau jalan ke alam lain. Mereka pun mampu menduplikat diri mereka menjadi banyak, sehingga sering terlihat di mana-mana. Seseorang di peringkat ini mampu menjadi 7 atau 8 fisik yang berada di tempat berbeda, tergantung pada kemauan dari sang wali. Dan inilah nafsu yang terakhir, yaitu nafsu kamaliyah atau martabat kun fayakun. Adapun yang dimaksudkan dengan nafsu kamaliyah ini adalah keadaan di mana sudah menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Bercampurlah dari kelakuan diri zohir dengan kelakuan diri batin pada konteks dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya.
Pada martabat ini apa saja kelakuan di antara diri batin dan jasad adalah sama dan tidak bercerai antara satu dengan yang lain, di mana setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh mereka di martabat ini tetap direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara spontan. Keadaan ini dinamakan kun fayakun. Singkat kata, apa yang dikatakan itu langsung terjadi. Mereka ini jika dikatakan sakti, sangatlah sakti. Kalau dikatakan keramat, sangatlah keramat. Kalau dikatakan alim, sangatlah alim. Dan mereka mempunyai segala kelebihan yang tidak bisa dilihat oleh manusia awam. Siapa saja yang mencapai martabat nafsu ini, mereka boleh berpeluang pula menerima ilmu syahadah, yaitu ilmu Allah yang paling tinggi yang tidak dapat dilihat oleh manusia alam dunia ini. Ilmu ini akan diajarkan oleh Allah sendiri melalui guru yang dinamakan guru batin. Bagi yang sampai ke nafsu kamaliyah ini, mereka hendaknya berusaha pula mengembalikan dirinya ke martabat nafsu orang mukmin, yaitu nafsul mutmainnah. Mereka tidak harus tinggal lama di martabat nafsu kamaliyah atau yang tertinggi ini. Mereka harus menjadikan diri mereka kembali menjadi orang awam, baik itu bergaul, berdagang, berpolitik, dan menjadi khalifah di alam dunia ini. Tetapi jiwa raganya tetap bersama dengan Allah, fana baqo billah, buat selama-lamanya, sehingga derajat dirinya tersembunyi dan tidak terlihat oleh orang ramai. Di level ini dia sangatlah susah ditebak oleh manusia. Kadang dia disebut sebagai orang alim, kadang juga tidak alim. Kadang disebut orang jahil atau bodoh, kadang juga tidak jahil. Tidak bisa diterka. Singkat kata, sifat manusia yang sempurna dan sederhana dimiliki oleh mereka di martabat ini, dan mereka sangat mulia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu tasawuf sedalam mungkin. Praktekkan, amalkan sekuat tenaga, sehingga mencapai martabat yang diinginkan. Semoga kita bersama selamat di dunia dan di akhirat. Itulah 7 martabat nafsu, dari level awam sampai level kun payakun, baik itu nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan tingkat kun fayakun, yaitu nafsul kamaliyah. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Semoga video ini berkah, bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.